106,5 FM yang radio for millennials number one choice. Halo guys, kembali lagi di 106,5 FM yang radio for millennials number one choice. Bersama dengan aku, Aldi dan Jimmy. Nah, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, kita bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai berita menarik dan lagu hits untuk kalian semua. So stay tune at Young Radio. You are listening to PM. Oke, Fos, kembali lagi di 106,5 FM yang radio for millennials number one choice. Masih bersama aku Jimmy dan Aldi nih. Oke Aldi, ini kita kan kemarin ada acara atau pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ya dia. Wah iya betul. Nah, kalian kayaknya harus tahu nih, apa sih itu sebenarnya SEA Games nih ya? Aku mau tahu nih. SEA Games itu adalah ajang multi olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali yang melibatkan 11 negara di Asia Tenggara nih Di. Nah, tapi SEA Games itu sebenarnya harusnya kan di tahun 2021 kemarin. Iya benar. Nah, karena Covid ya, pandemi gitu, jadinya pihak acara itu mengundur SEA Games di tahun 2021 ini di tahun 2022 di Vietnam. Oke. Nah, meskipun ya SEA Games diundur di tahun ini, ada sejarah yang tercatat loh Di, apalagi khususnya di kontingen Indonesia. Apa tuh? Nih, di antara salah satunya itu cabang olahraga basket putra. Kenapa tuh dengan cabang olahraga basket putra? Karena ya perjuangan basket Indonesia ini akhirnya mengukir sebuah sejarah baru di SEA Games tahun 2022 ini. Nah, kalau misalkan kalian tahu nih, prestasinya itu adalah mereka mendapatkan gelar juara atau mendapatkan medali emas di olahraga basket putra. Dan sepanjang sejarah, kita flashback ya, kalau keikutan sertaan tim dari basket Indonesia ini di SEA Games itu dari tahun 1977. Namun selalu mendapatkan medali perak nih. Di antaranya itu SEA Games di tahun 2001, 2007, 2015 dan 2017. Nah, fun fact-nya kalau misalkan di cabang olahraga sepak bola itu kan Thailand ya selalu mendapatkan juara emas ya. Tapi Filipina nih yang sering banget dapat gelar emas di cabang olahraga basket. Tapi ini 2022 bos gitu. Indonesia nih akhirnya membawa pulang medali emas. Dan akhirnya dengan adanya perayaan atau mendapatkan gelar emas di SEA Games ini menjadi modal besar untuk timnas putra khususnya di basket. Itu menjadi modal besar untuk tampil di ajang bergengsi di Piala Asia Basket di tahun 2002 nanti nih. Wah keren banget ya. Selamat untuk tim dari Indonesia yang berhasil memenangkan medali emas di SEA Games tahun ini. Semoga dengan perolehan medali emas ini mereka bisa lebih semangat lagi. Betul. Dan ketika nanti di Asian Games mereka bisa bermain dengan lebih baik dan performanya tetap ya. Tuh. Amin. Nah karena kita lagi ngomongin SEA Games, nah di SEA Games itu ternyata ada cabang olahraga baru. Tahu nggak apa? Apa tuh? Nah, cabang olahraga barunya ini adalah e-sport. E-sport. Nah, iya e-sport. E-sport yang main game. Betul, betul okay, banget. Nah, e-sport ini ditambahkan sebagai salah satu kategori pertandingan dalam SEA Games tahun ini. Meskipun cabang olahraga ini masih baru, tetapi negara kita tercinta Indonesia berhasil menyabet beberapa medali. Oke. Yang mengharumkan nama bangsa. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Nah, dari beberapa game e-sport yang dimainkan dan ditandingkan, Indonesia berhasil meraih medali emas pada perlombaan Free Fire yang dimenangkan oleh tim Indonesia 1 dan game PUBG Mobile oleh tim Indonesia 2. Lalu, medali perak pada perlombaan game Free Fire oleh tim Indonesia 2, solo game PUBG Mobile oleh Ina1 Alan, dan game Mobile Legends. Dan medali perunggu pada perlombaan game Crossfire. Wah keren banget kan? Keren banget. Ya walaupun cabang olahraga ini masih baru, tapi Indonesia ternyata udah
bisa nih meraih banyak penghargaan, Betul. meraih banyak medali untuk bangsa Indonesia. Nah, karena kita lagi ngebahas soal SEA Games dan juga e-sport nih, kali ini kita bakal ngobrol langsung dengan salah satu perwakilan SEA Games cabang e-sport yang bermain di game PUBG Mobile Solo, yaitu JD Git Satar atau yang bisa kita kenal sebagai Alan. Oke. Nah, ini dia yang namanya Ina Satu Alan ya. Oh, yang tadi ya? Ya, Oke, betul. oke. Tapi sebelum itu kita bakal puterin satu lagu yang bakal bikin kalian seger di Wah. siang hari ini. Boleh tuh. Apa tuh lagunya? Nah, ini dia Alan Walker dengan Paradise. Said you would rather die young. Live for the moment, forget tomorrow. Guess that you got it all wrong. Still trying to find out which road to follow. Always try to ride those paper planes. Said that you were fine with my mistakes. Now we're trying to call on yesterday to go back. We don't always get it right. Then the lights go out, the music dies, no goodbye. Now you're gonna be last. I cast aside of paradise. Even if it all went down in flames, we can live the fight another day. Let go and close your eyes and just remember paradise. It doesn't matter tonight. There's a tomorrow for you to treasure. No sense in losing our minds. To keep the pieces of us together. You are listening to Young Radio for Millennials #1 choice. Lu jadi cewek kalau mikir pakai otak. Punya otak kan? Gue udah bilang diam di rumah. Ngapain lu pergi sama teman-teman lu itu? Mau dipakai mereka? Hah? Murahan. Aku tuh susah untuk jatuh cinta. Cuma kamu yang bisa ngerubah itu. Karena cuma kamu yang ku cinta. Matahari kan bisa tenggelam. Kamu tahu nggak apa yang nggak bisa tenggelam? Hah, maksudnya? Iya, matahari kan bisa tenggelam. Tapi cuma ada satu di dunia ini nggak bisa tenggelam. Emang apa? Cintaku padamu. You are listening to Young Radio for Millennials #1 choice. Oke, Fox, sekarang kita udah terhubung dengan salah satu pro player yang kemarin nih bermain di SEA Games nih, khususnya di e-sport PUBG. Itu ada Alan. Halo Alan, apa kabar? Halo, puji Tuhan baik. Oke, Alan, ada beberapa pertanyaan nih aku mau tanyakan nih kepada Alan. Kan kita tahu nih kalau turnamen-turnamen ini kan udah online ya. Sekarang kan udah kemarin kan pandemi online. Nah, waktu SEA Games kan turnamennya kan offline nih Lan ya. Pasti Alan pasti agak kaget tiba-tiba udah offline gitu. Mau tanya sih gimana perasaan Alan setelah tahu SEA Games itu harus offline dan ngebela negara sendiri Lan. Kalau itu sih yang pasti kaget lah. Apalagi kan itu jadi salah satu turnamen offline pertama waktu gabung e-sport. Ya nggak nyangka juga sih bisa bawa nama harum bangsa Indonesia di ajang e-sport PUBG Mobile. Ya pasti menjadi salah satu inilah tekanan juga lah. Apalagi kan dengan adanya offline dari diri aku sendiri juga kayak mau ngebuktiin lah bahwa offline pertama aku itu bisa dapat hasil yang maksimal lah. Oke, berarti apa ya, kesan pertamanya itu adalah agak gugup berarti ya. Agak gugup Iya. karena ini adalah turnamen offline pertama. Oke. Nah, di hari terakhir ini Alan tuh mendapatkan 2 kali winner chicken dinner, bener? Bener. Ya, betul ya. Nah, apa sih yang memotivasi Alan buat tetap on fire sampai hari terakhir? Karena kalau misalnya aku lihat nih di hari pertama kayaknya agak kurang deh performanya. Gimana tuh? Kalau untuk di hari pertama sih ya jujur di match pertama itu agak sempat grogi, apalagi di match kedua
di waktu pertama tuh masih ngeluting juga masih ada rasa grogi juga, tapi syukurlah di match sisanya udah hilang, udah bisa adaptasi diri, apalagi kan di hari kedua kita juga ada coach atau manajer yang di luar in-game, lagi nyemangatin, kasih motivasi, kasih percaya dirilah buat kita-kita yang lagi main. Apalagi kan, di hari pertama kita sempat underperform juga kan. Nah, di hari kedua tuh waktu baru mau mulai, kita sempat eval juga, kasih strategi dari coach maupun manajer, sama dari player juga, saling ngedengerin lah. Ya puji Tuhan di hari kedua semua masih pengen main gitu, masih emang bener-bener mau sampai titik darah penghabisan mainnya. Apalagi kan di match ketiga sempat ada peluang untuk 3 sampai 2 orang kan, untuk mendapatkan medali ya meskipun dengan hasilnya cuma satu medali yang bawa pulang dari Solo, tapi harus tetap bersyukurlah apa yang kita jalanin dari kedua sama pertama. Oke, berarti, kuncinya adaptasi, membaca strategi lawan, dan dukungan dari coach dan teman-teman yang lain ya, Lan, ya? Ya benar. You are listening to Young Radio for Millennials number one choice. You are listening to Young Radio for Millennials number one choice. Nah, kan Alan ini kan from zero to hero nih aku tahu nih. Alan kan berasal dari komunitas dan akhirnya menjadi sebuah pro player, dan ini menjadi, luar biasa banget ya bisa membawa sebuah medali perak untuk Indonesia di SEA Games kemarin. Nah, nyangka gak sih Lan bisa sejauh ini, mendapatkan medali perak dan memberikan prestasi yang luar biasa di dunia e-sport khususnya di Indonesia, Lan? Kalau bilang nyangka, nggak nyangka juga sih, soalnya kan ya tahulah aku dari komunitas, nggak belum cukup lama juga lah, belum sampai baru setahun lebih, udah bisa dapet hasil yang seperti ini ya pasti nggak nyangka banget, tapi tetap bersyukurlah apa yang Tuhan kasih karena itu mungkin udah yang terbaik, ya itu aja sih. Baik. Berarti walaupun dari komunitas tapi tetap bisa membawa nama Indonesia gitu. Benar. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Ada nggak sih kesan dan pesan yang mau disampaikan Alan buat teman-teman khususnya di Indonesia, maksudnya tentang e-sport ini gitu. Bagi mereka mungkin ada yang mau jadi player e-sport, itu kira-kira kesan dan pesannya itu untuk mereka tuh apa? Kalau dari aku kesan dan pesan untuk teman-teman yang di luar sana, apalagi yang mau gabung di e-sport, terutama menjadi pro player, ingat perjuangan itu nggak gampang, kalian harus tetap semangat meskipun banyak masa pahitnya, tapi ya mau gimana lagi itu udah sebagian dari proses. Pokoknya jangan mau kalah lah sama diri sendiri, jangan egois juga, tetap semangat terus mau belajar, cari pengen tahu, apalagi harus latihan bareng-bareng untuk yang mau jadi tim yang bagus. Ya pesanku paling tetap semangat buat teman-teman di luar sana, lelah boleh, nyerah jangan. Oke, berarti kayak, lagu dari Masif ya, jangan menyerah ya. Betul Harus banget. terus berjuang, berjuang, dan berjuang terus biar mendapatkan sebuah prestasi. Oke Lan, thank you banget udah ngeluangin waktu buat kita. Semoga ini bisa menjadi sebuah, prestasi ke depannya ya buat e-sport di Indonesia Lan ya. Amin. Oke, thank you Alan. Oke, thank you Lan, Bye-bye. sukses selalu Terima Lan. kasih. You are listening to Young Radio for Millennials number one choice. Wah, kalau ngomongin tentang pandemi ternyata udah berakhir aja ya, Jim ya. Betul. Nah, sekarang itu udah masuk ke endemi gitu. Nah, menurut Jimmy kesan selama pandemi itu seperti apa sih? Maksudnya kesannya tuh di dalam pandemi ini, terutama dalam pekerjaan ya, itu jadi lebih suka di rumah atau malah makin kangen dengan kerja di kantor, ketemu sama teman-teman atau mungkin ketemu sama bos gitu. Nah, lebih prefer yang mana untuk sekarang?
Kalau sekarang ya kalau pandemi ya kita kan harus nurut ya sama pemerintah. Pemerintah bilang apa ya kita juga harus nurut dong. Betul. Kita melawan gitu. Kalau kesannya sih pandemi ini apa ya? Kalau menurut aku pribadi itu kayak ini sebagai pembelajaran kita. Maksudnya kayak kita harus apa ya? Kita harus bisa ngejaga diri kita di situasi seperti ini. Ini kan situasinya kan out of the box banget ya. Tiba-tiba tuh langsung ada pandemi, ada virus, lockdown kan. Nah itu kan kayak kita kayak kaget juga sebenarnya kan. Betul. Dan untuk kegiatannya kalau tadi ditanya sama Ali sendiri lebih asik apa? Aku sih lebih suka di luar. Lebih suka kerjanya di kantor dibanding dengan di rumah kan. Karena apa? Karena ya nggak ada. Kalau menurut aku pribadi itu nggak ada vibes-nya. Kalau misalkan online, kita misalkan kerja jam 10, jam setengah 10 kan udah bangun, mandi, nyarapan maksud aku, langsung kerja kan. Betul. Dan itu tempatnya bisa di kamar gitu kan. Jadi vibes-nya kayak ya udah di rumah gitu. Kalau misalkan kerja ke kantor itu kan misalkan contoh lagi, misalnya jam 10 pagi juga kerja. Kita jam 6 udah bangun. Benar kan? Betul. Sarapan, mandi, beres-beres, misalkan naik kereta, naik apa gitu kan ada perjuangannya loh. Maksudnya kayak ada keringetnya gitu. Iya. Nah, makanya kenapa aku suka sama luar, maksudnya on the spot, kenapa di kantor? Karena karena aku lebih suka ngerasain vibes-nya, capeknya pulang kantor gimana, bangun pagi subuh mau kerja gimana. Nah itu dia, karena aku lebih suka kayak gitu. Kalau Adi sendiri gimana? Nah kalau aku sendiri sih sekarang malah jadi lebih betah work from home sih, karena ya pandemi ini memaksa kita untuk jaga jarak sama orang lain gitu. Terus udah gitu ngerasanya sih kayak kerja di rumah itu lebih enak, karena asalkan kita kerja 8 jam itu Udah cukup? Ya udah cukup gitu. Oke. Karena kan kita kan bisa kerja 8 jam. Misalnya kita kerja dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi, mungkin keluarnya sekitar jam 5-an gitu ya. Nah kalau misalnya kita work from home, kita tuh bisa kerja dari jam berapa aja. Misalnya kita sering bangun siang, kita bangun jam 10 misalnya gitu. Oke. Nah kita bangun jam 10, asalkan kita kerja 8 jam, ya udah mencukupi waktu kerja kita gitu. Jadi kita bisa bangun siang, lebih enak, bisa kerjanya di mana aja gitu. Benar sih, benar. Tapi aku penasaran sih sama Fox nih. Kan ini kan cuma 2 sudut pandang nih. Ya betul. Mungkin kita tanya Fox kali ya. Menurut para Fox nih yang ngedengar acara hari ini, kalian tuh lebih suka kerjanya on the spot atau di kantor atau malah di rumah? Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja cek di Instagram yang radio 106,5 FM. Nanti teman-teman bisa isi ya, bisa aja ya milih ya, biar kita tahu mana yang suka offline, mana suka yang online. Oke. Nah karena berhubung dengan endemi ini juga, aku juga banyak dengar dan banyak lihat di sosial media kalau ternyata banyak artis dari luar maupun dalam negeri yang mengadakan konser di tahun ini. Tapi ini secara offline. Wah, baru sadar. Oh iya, offline. Oh iya, endemi ya. Iya kan? Bener. Biasanya kita online, ikut Zoom, Iya. kayak itu konser atau seminar gitu. Karena kan Bener. kayak kita denger lagu dia bawa perform, bawa kita kayak ya udah sering lihat di Instagram. Betul. Tapi sekarang depan mata dong berarti itu. Dan juga kalau misalnya konser secara online gitu, kasihan gak sih artisnya? Dia nggak dapet dukungan dari ininya. Tepuk tangan dong. Iya. Betul. Padahal kan energinya harusnya dari penontonnya kan. Betul. Tapi kalau konser virtual sepi banget. Kasih apa? Di venue Kasih nggak ada emot. orang. Kasih Iya, emot dong. cuma kasih emot. Tepuk tangan yang ini pakai program. Bener. Gitu. Sepi banget sih pasti sih. Betul. Nah, konser offline ini ternyata tuh sudah dijalankan atau sudah dilaksanakan. Maksudnya sudah ada planningnya oleh beberapa artis seperti Westlife. Tahu Westlife ya? Aduh, yang itu kasih. Aduh, kok lupa lagi judulnya. My Love. Ya betul. Dia. Nah, iya My Love. Lagu My Love itu adalah salah satu lagu legend ya. Lagu Betul. legend dari Westlife gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin
tentang endemi dan konser. Mm-mm. Mungkin temen-temen Fox ini rata-rata tuh kan seperti tagline dong, yang radio. Pasti kan suka dong namanya konser. Masih anak muda milenial nggak suka konser kan? Betul Apalagi banget. banyak banget tadi kan disebut Aldi, kayak Westlife, ada Justin Bieber mungkin, berarti belum disebutkan Justin Bieber, ada Lani, Pestapora, Wah, apa iya, Java Fest ya, Java Jazz. Java Jazz. Nah itu kan menjadi sebuah apa ya, kehidupan yang kayak kita tuh udah balik lagi nih ke dulu. Iya, nih. balik lagi ke normal ya. Balik ke normal lagi. Betul Nah, banget. mungkin aku mau kasih tahu tips and trick sih dari aku Wow. sendiri. Hmm. Tapi ada 2 nih, tips and trick untuk mendapatkan tiket konser dan tips and trick waktu saat kalian mau on the way ke venue-nya. Oh, boleh banget tuh. Menarik Oke. tuh. Ya. Oke nih, kalau dari aku pribadi tuh tips and trick untuk mendapatkan tiket konser itu, pastikan teman-teman itu punya uang lah ya. Masa nggak mungkin gratis, Betul. kan? Ya, betul. Punya uang tuh juga internet nih kalau bisa cepat. Iya. Ya, Karena benar. kenapa aku bilang ada duit dan ada internet cepat? Karena kan banyak banget nih istilah war ticket, berebutan tiket. Iya. Nah, apalagi kan aku bilang nih habis endemi banyak banget euforia yang muncul dengan satu band yang bikin konser, dan itu akhirnya kan menjadi sebuah sebuah gerakan yang luar biasa lah gitu buat ikut konser. Nah, pastikan untuk saldo dan internet itu teman-teman bisa cepet lah biar nggak ketinggalan tiket. Betul, makin cepat internetnya makin bisa ngebalap orang lain lah ya. Betul. Ya, jadi Nah. kalian bisa dapat tiketnya lebih cepat dan juga bisa ngalahin orang lain lah. Bisa bersaing dengan orang Iya, lain. Betul. iya. Terus ini ada tips dan trik buat teman-teman yang nggak kedapatan tiket tiket konser. Nah, kalau ini lebih ke mungkin teman-teman yang nggak dapet tiket konser biasanya aku tahu tuh pakai calo. Jadi ada orang yang udah ngeborong tiket terus akhirnya dijual lagi dengan harga yang cukup naik dikit lah, agak Ya, mahal cukup dikit. naik ya. Nah, buat teman-teman tuh yang menggunakan calo dalam membelikan tiket konser ini, diharapkan diperhatikan kembali nih, calo tersebut apakah sudah aman dan apakah itu sebuah akun yang nggak abal-abal. Karena aku punya pengalaman pribadi di mana temen aku sendiri tuh pesen tiket online Iya. dan menggunakan calo, dan akhirnya bukan tiketnya yang keluar, kontaknya hilang. Wah, oh iya, oke, penipuan berarti ya. Nah, makanya itu teman-teman harus dicek, iya. dicek dulu. Itu maksudnya jangan sampai kamu mau cari kebahagiaan malah kesedihan. Jadinya kesedihan. Kan? Betul banget. Itu harus dicatat bahwa kalau misalkan teman-teman mau menggunakan calo, diingat-ingat aja gitu. Iya, tapi kalau mau pakai calo juga ya pokoknya harus diperhatikan dan juga ya kalau misalnya ngebet banget gitu. Kalau misalnya emang nantinya dia bakal ada konser lagi, mendingan ditunggu aja. Betul. Lebih baik kayak gitu, mendingan dapat tiket official ketimbang harus ke calo iya. daripada kalian Setuju. gitu kan. Nah, sekarang tips and trick buat teman-teman semua yang ingin menyaksikan konser nih. Nah, pastikan nih teman-teman, ya tips and trick pertama itu pastikan teman-teman itu kalau bisa udah makan. Iya. Ya, kalian tahu misalkan satu venue gede tapi ke pinggir-pinggirnya jual makanan kan pasti rame ya, nggak cuma kalian doang yang nonton gitu loh. Maksudnya biar mengantisipasi teman-teman kelaparan, lebih baik makan dulu di rumah gitu. Betul. Mungkin juga makanan yang dijual di venue itu mungkin aja juga lebih mahal. Betul. Nah, ya Mana sudah lebih mahal, terus rame. Itu dia. Jangan sampai kita nanti jauh-jauh udah kehabisan terus ketinggalan konser kan nggak Nah, lucu, iya betul banget. Terus juga kalau misalkan teman-teman udah ada plan buat on the way ke sana, kalau bisa datangnya lebih pagi. Misalkan ada konser jam 6 sore atau jam 5 pagi. 5 sore. Buset, jam 5 pagi. Iya, 5 pagi Nggak dong. mungkin Konser dong. apaan itu? Nah, kalau misalnya jam 5 sore itu ada konser, diusahakan kalau misalnya rumah kalian jauh, jam 10 pagi udah on the way. Biar bisa kalian cari-cari merchandise atau barang-barang dulu tuh. Kenal-kenalan dulu sama orang juga ya. Betul, Iya, tuker-tuker apa? bisa-bisa. Kalau K-pop itu ada tuker apa? Kartu-kartu ya? Apa? Iya, Postcard photocard ya. Nah, photocard bisa tuker-tuker kalau konsernya K-pop ya. Nah, terus teman-teman jangan lupa bawa makanan minuman dari rumah. Meskipun nggak semua konser mengizinkan bawa makan dari minuman dari luar ya. Betul. Nah. Betul banget. Kalau bisa pakai botol mineral tapi nggak ada mereknya gitu. Kayak botol ya adalah, gue nggak usah sebutin sih. Iya. Kayak botol udah kalian punya gitu, tapi jangan
yang bisa mencegah banyaknya sampah antar di sana loh. Oh iya, bener. Kalau nggak bawa botol minum sendiri berarti ya. Bawa botol minum sendiri. Supaya kita bisa cinta dengan lingkungan juga. Betul. Kita konser bisa ngejaga lingkungan juga kan. Bener juga. Nah, untuk yang keempat, ini teman-teman pastikan udah melakukan proses vaksinasi kedua atau booster. Ini biasanya sih semua konser yang di Indonesia itu mewajibkan untuk pengunjungnya atau fans-fansnya yang ingin ikut konser itu untuk telah melakukan vaksin kedua atau enggak booster gitu. Oke. Karena kita tahu kalau vaksin ini kan menjadi pelindung kita, di mana kita di ruang terbuka dan kita nggak tahu yang lain kan takutnya bawa virus. Betul, gitu kan. betul banget tuh. Apalagi penyakitnya belum 100% kan, belum 100% kita clear belum kan. 100% clear pandemi. Apalagi obatnya kan nggak ada kan. Tuh. Terus yang terakhir nih, ini sebagai yang penting sih menurut aku sih. Karena banyak banget teman-teman yang sekarang udah mulai lepas masker. Iya, ya kan? Karena peraturan kan. Betul. Kemarin peraturan Jokowi itu mengatakan masker itu boleh dibuka untuk kalian-kalian yang berada di ruang terbuka. Tuh. Nah, tapi tidak berlaku untuk di dalam ruangan. Salah satunya konser. Nah, kalau bisa teman-teman bisa ngejaga dirinya sama ngejaga sesama gitu. Karena kita nggak tahu kan di konser itu ada yang sakit atau apa. Lebih baik pakai masker biar saling ngejaga gitu loh. Betul banget nih. Jangan sampai maksudnya kita inginnya have fun, maksudnya kita maunya senang-senang tapi malah kita jadi bawa penyakit. Betul. Atau mungkin orang lain jadi memberikan kita penyakit gitu. Jadi sama-sama lah saling menjaga Saling aja. jaga, ya. Betul. Ya intinya sih tips and trick ini semoga bisa berguna buat teman-teman Fox. Betul banget. Karena aku harap dan teman-teman yang lain harap setelah adanya konser ini, munculnya bangkitnya industri musik di Indonesia, aku harap sih nggak jadi pandemi lagi. Iya, nggak jadi pandemi lagi. Ya, tolong ya semoga. teman-teman buat bisa jaga diri. Iya. Ya. Karena capek-capek nih udah achievement kita nih bisa jadi endemi loh. Masa kita mau balik lagi ke pandemi? Iya, jangan sampai kayak gitu. Untuk kalian semua yang kalian semua yang berhasil hunting tiket atau kalian semua yang udah dapet tiket dan akan nonton konser ke depannya, selamat untuk kalian ya. Iya, Semoga tips dan trik dari kita ini bisa dipakai untuk kalian dan semoga dengan tips dan trik ini kita bisa saling jaga diri, Betul. terus bisa berguna juga, terus ya bisa membantu kalian lah gitu. Oke, untuk Fox kalian stay tune terus karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi infotainment. You are listening to PM. Oke Fox, sekarang saatnya kita masuk ke dunia hiburan. Indonesia kembali masuk ke dalam daftar tur dunia, di mana kali ini Westlife, boyband yang berasal dari Irlandia yang aktif sejak tahun 98, akhirnya menggelar konser dunia di Madia Stadion Gelora Bung Karno pada Februari 2023 mendatang. Terakhir kali Westlife mengadakan konser di Jakarta pada Agustus 2019. Tentunya ini akan mengingatkan kita kembali dengan euforia musik tahun 90-an. Terlebih Westlife pasti akan membawakan lagu legenda mereka seperti My Love. Untuk tiket sudah bisa dibeli di web resmi Westlife Jakarta. Dan untuk orang-orang yang akan datang ke konser Westlife, jangan lupa untuk bernostalgia dengan menggunakan gaya-gaya pakaian yang hits di tahun 90-an. Biar semakin terasa euforia yang ada. Seperti menggunakan snapback, riders, neon, windbreakers, hingga bandana yang juga bisa dimix dengan gaya milenial sekarang ini. Untuk menunggu kedatangan Westlife di Indonesia, kita bakal memutarkan satu lagu yang hits dari Westlife. Ini dia, Westlife dengan My Love. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a
myself from thinking, oh no. You are listening to Young Radio for Millennials #1 choice. Tidak hanya Westlife saja nih yang mengadakan konser musik. Nah, konser musik selanjutnya ini datang dari tanah air yang menghadirkan line up musisi-musisi terbaik seperti Viaratel, Tulus, Afgan yang akan hadir di event Pesta Pora dan akan dimeriahkan oleh deretan musisi indie seperti Fiersa Bersari, Danila, 420, dan masih banyak lainnya. Acara ini akan diselenggarakan selama 3-day pass yang dimulai pada tanggal 23 sampai 25 September 2022 dengan early bird seharga 350.000 yang sudah sold out. Kemudian presale pertama seharga 450.000 hingga sekarang sudah dibuka presale kedua loh dengan harga 550.000. Jika salah satu dari line up musisi yang tampil di Pesta Pora adalah musisi idola kalian bisa langsung cek Instagram Pesta Pora di @pestapora dan kalian bisa datang dengan style indie andalan kalian. Oke, betul banget, Jim. Tidak terasa kita sudah menemani kalian selama 30 menit. Dan kita akan berjumpa lagi besok dengan berbagai berita menarik dan musik-musik hits untuk kalian semua. Sebagai penutup, kita akan muterin satu lagu untuk kalian. Ini dia, Viaratel, Seandainya. You are listening to PM